Hai, hello semuanya, dan balik lagi di channel aku di Florentina Iwina. Seperti biasa, belakangan ini aku sering banget cerita juga di Instagram, di Twitter tentang gimana perkembangan dan situasi aku selama masa karantina alias isolasi mandiri kan selama di sini, selama di Jakarta. Jadi hari ini tepat di tanggal 6 Oktober, cek tanggal dulu takut salah. 6 Oktober 2020, which is udah hari ke-12 aku karantina mandiri. I feel good anyway, day by day, setiap harinya feelingnya bagus, kesehatan juga semakin membaik. Memang terus baik, dari kemarin juga baik, sebenarnya gak ada masalah kan. Nanti 2 hari lagi udah langsung cabut, check out dari YouStay, dari hotel ini. Konsultasi sama dokter visit kemarin, dan dokter juga nanyain keadaan kayak gimana, ada keluhan enggak. Dan memang ternyata selidik punya selidik, kemarin pas ngobrol sama dokternya bilang kalau ada 130 pasien yang ada di YouStay, ini FYI aja. Dokter yang nanganin aku adalah dokter Prasetyo. Dokter ini juga pernah sampai tugas di Wisma Atlet sebelumnya, tapi sayangnya waktu aku minta banget sama dokternya kan, dok, kalau misalnya dokter saya interview langsung masuk ke YouTube channel saya nggak apa-apa dok. Dokternya enggan, ya udah saya nggak bisa maksa. Aku nggak bisa maksa karena itu adalah hak seseorang untuk bersuara dan dia punya hak juga untuk bilang tidak bisa. Hari ini aku bakal cerita tentang apakah aku harus swab tes lagi apa enggak sebagai OTG, karena begitu banyak simpang siur yang beredar kalau udah OTG dan kalau udah swab tes nanti hasilnya tetap akan positif, dan kalau misalnya rapid test nanti hasilnya akan tetap reaktif. Informasi-informasi yang lain itu kayak masih jadi abu-abu gitu loh buat orang-orang awam, termasuk saya, sebenarnya termasuk aku. Dan ada beberapa juga yang nanya selama ini aku consume apa aja, makan apa aja. Aku akan cerita semuanya. Pokoknya teman-teman stay tune terus di sini, oke? Oke, jadi untuk kali ini aku udah siapin 5 poin yang bisa aku ceritain buat semuanya. Itu yang pertama adalah apakah aku harus swab test lagi apa enggak. Ini aku share karena aku mengambil sudut pandang sebagai orang yang memang sebagai OTG, orang tanpa gejala di case COVID ini. Terus aku juga memposisikan memang diri aku sebagai orang awam gitu kan, dan sayang banget tidak semua orang Indonesia tahu ternyata case ini nih agak sedikit unik gitu loh. Oke, kita langsung yang pertanyaan pertama. Aku harus swab test lagi apa enggak? Oke, sebagai OTG sebenarnya mau swab test lagi atau enggak itu not necessary atau tidak terlalu diharuskan sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau swab silahkan, yang nggak mau swab juga boleh. Karena kemungkinan besar orang yang sudah pernah OTG, kemungkinan besar hasilnya untuk positif swab test ya, swab test yang hasilnya positif itu kemungkinan besar tetap ada. Bahkan dokter Pras juga bilang sampai 2 tahun ke depan pun hasil dari swab testnya akan mungkin positif. Terus aku simpulin, gimana dok itu maksudnya? Kok bisa positif? Nah, ini dikarenakan masih ada sisa-sisa dari virus itu yang menempel di badan kita, tapi sisa-sisa dari virus itu tidak berbahaya lagi, alias sisa-sisa dari virus itu tidak menyebarkan penyakit si COVID ini ke lingkungan-lingkungan kita. Jadi kalau misalnya yang paling penting adalah kita harus tahu nilai CT dan cut off-nya, jangan sampai punya jarak yang lebih kecil. Jadi semakin kecil nilai CT dari cut off, maka semakin besar kadar virus yang ada di badan kita. Contoh, punya aku kemarin itu CT aku adalah 25,14, sedangkan cut off itu adalah 31,6 cm. Nah, aku nggak bisa jelasin secara detail ini dengan bahasa kedokteran karena aku nggak cukup mengerti. Tapi yang mau aku kasih tahu ke teman-teman di sini adalah pokoknya patokannya di cut off 31,6. Nah, kalau misalnya kita mau swab test, jangan sampai punya kita itu CT, sedangkan standarnya itu cut off. Jangan sampai nilai kita yang CT-nya kita ini lebih kecil dan sangat kecil dari si cut off. Nah, punya aku kemarin kan 25,14, sedangkan cut off-nya 31,6.
berarti punya aku tuh kayak selisih 6. Bahkan aku tanya lagi sama dokter Pras, dok punya saya kemarin itu adalah 25, saya bilang kan. And then dokternya bilang, nah sebenarnya punya kamu yang dari last swab test itu sebenarnya udah nggak apa-apa. Jadi sebenarnya virusnya kayak udah mati dan badan kamu sudah menciptakan antibody sendiri. Cuman kan kita sebagai orang awam taunya hasilnya positif sama negatif. Jadi balik lagi, in the future kalau misalnya mau cek sebagai OTG, kita nggak bisa lagi ngelihat itu sebagai positif dan negatif, tapi kita ngelihat nilai dari CT-nya. Jadi kita hitung dari cut off. Gitu. Oke, sekarang yang kedua kita ke, jadi kalau misalnya kekeh mau swab test gimana? Oke, ini bagus. Kayak aku adalah orang yang dengan kategori pengen banget tes sampai hasilnya negatif. Meskipun 50-50, tapi tetap kekeh. Yang penting coba gitu kan. Aku akan tetap tes swab. Silahkan. Mungkin teman-teman ada yang ya udahlah, ngapain tes lagi? Hasilnya juga bakal positif. Ya udah, itu dibalikin ke kalian lagi gitu kan. Tapi kalau misalnya ada lagi yang mau, ya udah aku tetap mau tes, aku tetap harus tahu nih nilai cut off-nya. Oke, itu bagus, nggak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya mau tetap kekeh mau swab test, itu silahkan. Tapi ingat, sekali lagi, kemungkinan untuk positif itu sangat besar. Jadi pastikan kita tidak akan stres dengan positif dan negatifnya. Apalagi lihat positifnya. Yang paling penting lagi-lagi adalah nilai CT yang harus mendekati nilai cut off. Ini yang benar-benar harus kayak diedukasi banyak orang, karena tidak banyak yang tahu ini, dan kebanyakan masyarakat awam itu mikir kalau kamu positif udah ini judgmental sosialnya itu yang aku udah ngelewatin banget gitu loh. Jadi balik lagi, teman-teman mau hasilnya itu positif atau negatif, tetap perhatikan dari nilai CT-nya. Itu adalah hal yang paling mendasar, yang paling penting gitu. Ada yang nanya juga, terus kamu rencana swab lagi kapan, Flo? Oke, aku rencana swab lagi nanti awal November. Jadi sekitar 1 bulan dari sekarang aku mau swab lagi. Cuma untuk melihat nilai CT-nya. I don't care about the positive negatif sebenarnya. Karena aku udah ngerasa banget kayak udah menerapin yang sehat-sehat kan, pola makan gitu-gitu kayak udah sangat amat ini sih. Cuman kita nggak tahu nanti ke depannya gimana. Tetap coba dulu. Oke? Next, poin ketiga. Yang poin ketiga ini mengenai rapid test. Karena ada yang nanya, nah kalau misalnya tadi kan swab test, sekarang kalau misalnya rapid test gimana? Oke, kalau rapid test, kemarin pas aku konsul sama dokter Pras, dokternya tidak menyarankan untuk rapid test lagi. Balik lagi, karena kalau misalnya kayak orang yang sudah pernah rapid test dan hasilnya reaktif, kemungkinan akan reaktif itu ada lagi dan tidak disarankan untuk rapid test lagi intinya. Ada orang yang membutuhkan rapid test karena memang pekerjaan dia mengharuskan untuk ada bukti kalau dia negatif COVID, atau dia harus keluar kota yang harus ada membawa si surat ini. And then dokter bilang juga udah sempat isolasi mandiri seperti case-nya aku, yang tadinya ambil rapid test sama serologi ternyata hasilnya reaktif. Ya udah, ternyata ambil swab test ternyata hasilnya positif. Ya udah, akhirnya mutusin untuk isolasi mandiri selama 10-14 hari. Dan nanti kalau udah isolasi mandiri di bawah pengawasan dokter, itu akan dikasih kayak surat ataupun sertifikat kalau kamu sudah mengikuti si isolasi mandiri ini. Jadi nanti si surat ataupun sertifikat yang sudah ditandatanganin sama dokter yang mengawasi kita selama isolasi mandiri itulah yang nanti akan dibawa ke bandara atau ditunjukkan ke maskapai penerbangan, atau misalnya kamu mau move nih, atau kamu misalnya mau pindah keluar kota. Jadi kamu tunjukin surat itu ke Pak RT-nya, ke Pak RT setempat, dan kamu tinggal kasih tahu kalau oke, ini sebagai bukti kalau kamu sudah bebas atau kita sudah bebas COVID gitu. Jadi kekuatan dari surat itu sudah sama dengan hasil swab test, rapid test. Jadi nanti just in case mungkin kedepannya akan ada informasi mengenai bukti ini surat saya gitu loh, sebagai bukti kalau kamu sudah pernah mengikuti isolasi mandiri di bawah pengawasan dokter. So mestinya nggak akan ada masalah. Aku belum coba sih ini karena pertama aku belum mendapatkan surat dari dokter, dan kedua aku belum sempat flight keluar kota.
Tapi yang pasti aku akan tetap update informasi ini, karena informasi tentang COVID ini bener-bener ngebuat aku concern banget, dan banyak orang dan teman-teman aku bahkan dari lingkungan yang paling kecil aja itu kayak masih banyak yang belum tahu gitu loh. So sekali lagi guys, untuk rapid test kayaknya not necessary. Jadi yang paling penting adalah ambil swab test aja. Lagian harganya juga terakhir aku cek di berita, tapi ya harganya turun 900.000. Even menurut aku tidak semua orang kayak bisa untuk ambil swab test. Aku yakin banget banyak orang yang ngerasa kayak itu masih terlalu mahal. I feel you guys. Aku ngerasain banget itu, cuman aku nggak bisa apa-apa gitu loh. Oke, next kita ke poin keempat, itu tentang isolasi mandiri dan self karantin. Ini dia. Tetap ngambil isolasi mandiri ataupun self karantin sendiri selama 1 bulan. Meskipun aku udah di sini udah 12 hari dan masih ada 2 hari tersisa sebelum aku check out nanti tanggal 8 Oktober. Kenapa aku memutuskan untuk self karantin lagi? Karena aku mikir aku mau hasil yang maksimal pada saat nanti swab test. Aku mau nilai CT aku mendekati cut off. Even though aku udah pasrah kayaknya hasilnya bakal tetap positif, ya udah, yang penting aku mau nilai CT-nya memuaskan gitu loh. Dan dari situ aku ngerasa kayak tinggal sendiri itu kayak hal yang sangat menakutkan gak sih di awal, kayak sendirian di kamar gitu kan, bener-bener tidak bersosialisasi secara fisik ya, tapi ditolong banget sama kecanggihan teknologi. Ternyata banyak yang care gitu loh, dari keluarga, pekerjaan, teman-teman. Oke, ya udah, makanya kayak kemarin aku juga sempat bilang ganti mindset. Aku nggak isolasi mandiri, tapi aku holiday time, tapi aku kontemplasi diri, tapi aku having my own time. I have my me time gitu kan. Jadi kayak mikir ya udah mutusin untuk ambil isolasi lagi untuk memastikan kalau nilai CT-nya mesti bagus gitu. Kalaupun misalnya teman-teman memilih untuk tetap mau ambil isolasi, kalau memungkinkan dan pekerjaan mendukung, ya udah, kenapa enggak. Cuman kan banyak orang yang banyak orang yang pekerjaannya tidak bisa dibawa ke rumah atau nggak bisa work from home, yang terpaksa harus keluar gitu kan, terpaksa harus keluar rumah, terpaksa harus pergi ke kantor, terpaksa harus ke lapangan, terpaksa harus misalnya ke rumah sakit kalau dia tenaga medik. Ini adalah hal yang sebenarnya tidak bisa dipaksakan. Cuman kalau misalnya kamu punya pilihan untuk isolasi lagi, ya udah, isolasi lagi. Ini demi kebaikan kamu, demi kebaikan kita, dan demi kebaikan bersama. Oke, poin terakhir, poin kelima itu adalah selama di sini aku ada konsum apa aja. Untungnya dari hotel sekali lagi dikasih 3 kali makan pagi, siang, malam. Terus juga ada dikasih buah, ada dikasih jus, ada dikasih teh, ada air panas, segala macem kan. Dan bahkan makanannya juga sebenarnya enak, sangat enak sekali. Thank you so much untuk You Stay team, You Stay Hotel. Tidur cukup, minum air putih. Terus aku juga kumur pakai air garam karena itu kan antiseptik alami ya. Jadi aku gargle kayak kumur bener-bener sampein ke liang tenggorokan. Kayak udah 2 kali. Nah, ketiganya bener-bener ya, kalau berasa kayak masih kotor ya udah kumur-kumur sampai berasa bersih. Tapi untuk minum air garam memang kayak sering banget gak sih, kayak kita habis makan durian minum air garam langsung dari si kulit duriannya itu kan. Cuman ini concernnya udah beda. Jadi adukin air garam di gelas, kumur-kumur sampai berasa bersih, terus kayak udah tegukan ketiga itu baru diminum, ditelan, dan itu kayak langsung berasa asin sih. Sebenarnya itu sangat amat tidak enak karena kayak air yang nggak normal gitu nggak sih, rasanya asin banget. Tapi nggak apa-apa, lama-lama kayak jadi ini nggak sih, kayak jadi kebiasaan, dan ya udah dinikmati gitu kan. Not bad at all anyway. Terus minyak kayu putih. Oh ya, aku pakai minyak kayu putih. Nggak usah ditunjukin produknya, nanti dikira disponsori lagi. Jadi aku pakai minyak kayu putih karena dengar cerita dari temen yang memang OTG juga. Tri lagi di Pontianak, dia kena OTG juga. Dan dia semakin lama semakin membaik kondisinya. Jadi lagi dari Tri yang ngabarin tentang minyak kayu putih ini. Kemudian ada juga teman aku, dan dia bilang kalau pamannya kena COVID udah selama 3 bulan, dan selama kena COVID 3 bulan itu selama tes selalu positif, hingga akhirnya kayak pamannya sempat konsumsi satu obat dari Tiongkok, kemudian juga kayak usapin minyak kayu putih di lidah
and ya udah akhirnya kayak udah gitu negatif hasil swabnya. Jadi menurut aku ada beberapa case yang untuk OTG ketika dia tes akan positif, tapi ada beberapa case yang dari OTG juga akan negatif. Jadi tidak semua pasti positif dan tidak semua pasti negatif. Jadi it's unique case. Jadi kasusnya itu unik banget. Bisa jadi kalau yang tadinya dia positif terus bisa tiba-tiba negatif, tapi bisa aja positif terus-terusan. Tapi bukan berarti ini orang akan jadi OTG seumur hidup, bukan, nggak kayak gitu loh. Sekali lagi yang dilihat adalah CT-nya. Nah, back to minyak kayu putih. Ya udah, nggak ada salahnya untuk nyoba. Aku juga udah coba minyak kayu putih, tapi sempat bolong-bolong sih. Aku ngaku aja, nggak pakai bohong lah di sini. Jadi minyak kayu putih aku konsumsi meskipun tidak tiap hari, tapi adalah dalam jangka waktu 3-4 hari itu ada kayak ditetesin setetes ke segelas air terus diminum, atau enggak kayak berasa rada enek nih habis makan, ya udah usapin di lidah, and nanti kita lihat lah gimana ya. Oke, teman-teman, itu dia. Apakah kita harus swab test lagi? Apakah kita harus rapid test lagi? Terus aku juga sempat share ke kalian tentang isolasi mandiri atau self karantin. Terus aku juga ada cerita tentang dokter Pras yang jadi dokter tempat aku konsultasi selama ini. Terus juga aku ada cerita tentang konsumsi apa aja selama isolasi mandiri di sini. Ingat satu hal aja sih, yang paling penting adalah ketika kena COVID itu bukan aib. Kena COVID itu bukan aib, tapi pure kecelakaan sih. Jadi yang namanya wabah gitu kan, ya gimana gitu loh. Ya kejadian mau gimana lagi, kita nggak bisa milih. Penyakitnya benar-benar tidak pandang bulu gitu loh. Mau kamu dari mana, kamu kerjaannya apa, mau kamu gendernya apa, mau kamu sehati-hati apapun ngejaga diri, ya gitu. Tapi usahakan jangan sampai kena. Tapi kalaupun udah kena, balik lagi, ini bukan aib gitu loh. Yang pasti siapin mental, karena mental breakdown itu kayaknya bakal dialamin deh. Aku udah sempat ngalamin ini sebenarnya, kayak 3 hari pertama tuh berat banget gitu kan. 3 hari pertama tuh aku akuin berat banget. Apalagi kalau misalnya ada teman, kerabat, ataupun keluarga kalian yang akhirnya positif COVID, tolong banget itu disupport. Terlebih mental mereka harus disupport gitu loh. Untuk nge-build mental, kita nggak tahu mental orang sekuat apa, dan kita nggak tahu batasan dan kesabaran mental orang sampai mana. Tapi secara persisten disupport aja biar dia tetap lebih kuat gitu loh. Dan aku juga mau bilang terima kasih untuk orang-orang yang sudah nge-support selama ini. Aku nggak tahu bakal share apa lagi tentang COVID, cuman kayaknya ini kayak udah abis ya topiknya tentang COVID. Aku juga sering cerita di Instagram dan Twitter. Kalau di Facebook agak jarang sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, aku bisa share, akan aku share. Ataupun teman-teman yang mungkin ada pertanyaan mau hubungin apa, kalau aku bisa bantu, aku akan bantu. Dan thank you so much for watching di video ini. Semoga bermanfaat dan semoga berguna untuk siapapun. Please kabarin ke teman-teman kalian yang OTG. Kalaupun dia mau cek lagi atau mau swab lagi silahkan, tapi jangan dilihat jangan dilihat result negatif dan positifnya. Itu hanya hasil. Yang harus dilihat itu adalah CT-nya. Oke? Thank you sekali lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalau misalnya ada pertanyaan, aku akan bantu jawab. Thank you, stay safe semuanya, dan minum air putih yang banyak. Thank you, love you, bye-bye.